Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wabilam tata'ayyan, nah dan terkecuali, kita lanjut pembacaannya ya. Wabilam tata'ayyan, dan terkecuali dengan lafaz tata'ayyan yang tidak wajib. Ya, jadi gini. Nazar kita bahas teks sebelumnya biar nyambung. An-nadzu iltizamu muslimin mukallafin rasyidin kurbatan lam tata'ayyan. Naflan kanat au fardhu kifayatin. Jadi nazar itu menyanggupinya seorang muslim yang mukallaf, yang rasyid, tentunya bukan orang safih, kurbatan akan suatu ibadah lam tata'ayyan yang tidak wajib. Nah, ibadah sunnah maupun fardu kifayah. Misalkan seseorang, kalau saya lulus ujian, saya akan melakukan sholat duha selama 2 minggu. Maka sholat duha yang tadinya sunnah ketika dinadarkan menjadi wajib. Nah, sekarang wabilam tata'ayyan, dan terkecuali dengan lafaz tata'ayyan, ibadah yang tidak wajib. Ma apa perkara ya, atau ibadah ta'ayyana yang tertentu atau yang wajib apa ma, yang fardu ain apa ma alaihi atas orang, min fi'lin wajibin dari pekerjaan yang wajib, ainiyin yang bangsa ainiyah, wajib aini ya. Kamaktubatin seperti sholat maktubah, sholat 5 waktu, au adai rubai ushri mali tijaratin, atau menunaikan 1/4 dari 1/10 harta perdagangan. Nah, jadi gini, ketika seseorang bernazar, ya, bernazar, dia mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya akan sholat 5 waktu. Maka nazar seperti ini tidak sah, ya, tidak berlaku karena sholat 5 waktu sudah wajib. Nah, atau kalau saya lulus ujian, saya akan membayar zakat 2,5% zakat harta perdagangan saya. Maka ini juga tidak sah karena membayar 2,5% dari zakat perdagangan, ya memang wajibnya 2,5%. Nah, seperti itu ya. Kata muharramin, seperti orang bernazar akan meninggalkan perkara yang haram. Misalkan kalau saya lulus ujian, saya akan meninggalkan khamar. Maka tidak berlaku karena meninggalkan khamar sudah perkara yang wajib ditinggalkan. Nah, itu perkara yang haram. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Wa innama, dan hanya saja yang akidu terjadi atau sah an-nazru apa nazar minal mukallafi dari orang mukallaf bilafjin munazzazin dengan lafat yang langsung. Dengan apa contohnya? Bi ayal tazima, dengan menyanggupi siapa siman kurbatan akan suatu ibadah, min ghairi ta'liqin, dari tanpa menggantungkan bisyai'in dengan sesuatu. Nah, nazar hanya sah dari orang mukallaf, ya, bukan safih juga, dengan lafaz yang langsung. Artinya seseorang itu menyanggupi ibadah yang sunnah tanpa menggantungkan dengan sesuatu apapun. Nah, contohnya adalah, nah ini adalah, jadi nazar seperti ini disebut wahadza, dan adapun ini nadru tabarurin, ialah nazar tabarur. Nah, ya, nazar tabarur, nazar apa namanya, sukarela ya. Nah, ini disebut nazar tabarur. Contohnya adalah kalillahi, ialah bagi Allah, alayya wajib atasku, kaza adapun seperti ini, min sholatin dari sholat, au saumin atau puasa, au nusukin atau ibadah haji atau umroh, au qiraatin atau membaca Quran, au i'tikafin atau i'tikaf, seperti itu. Nah, contohnya ini. Jadi ungkapannya, wajib kepadaku melaksanakan sholat duha misalkan, atau melaksanakan haji, atau melaksanakan umroh, atau melaksanakan sedekah, atau membaca Quran, atau i'tikaf. Nah, perbuatan-perbuatan ini kan adalah ibadah sunnah ya, kecuali memang haji ya, atau umroh yang memang yang pertama kali itu yang wajib. Tapi umroh dan haji seterusnya adalah sunnah. Nah, ini semua yang disebutkan adalah ibadah-ibadah sunnah. Nah, seperti itu. Walaupun tidak menggantungkan dengan suatu apapun, ya,
seperti kalau saya lulus ujian, nah tidak ada itu, maka tetap jadi atau berlaku dan harus ditunaikan seperti itu. Contohnya ya wajib kepadaku melaksanakan sholat duha 6 rakaat besok hari misalkan, maka menjadi wajib besok hari melaksanakan sholat duha 6 rakaat. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa alayya, dan ialah wajib atas saya kada adapun seperti ini. Wa in lam yakun, meskipun wa in lam yakul, sekalipun tidak mengatakan ya siapa siman Allah kepada Allah. Nah, sekalipun orang ini tidak mengatakan lapat lillah ya. Lapat lillah seperti wajib atasku ya untuk melaksanakan sholat duha 6 rakaat besok, sekalipun tidak ada kata lillah, karena itu sudah jelas tegas kalimatnya seperti itu ya. Kemudian au nadartu kaza, atau bernadar siapa saya kaza seperti ini, akan seperti ini. Wa in lam yadkur, meskipun tidak menyebutkan siapa man ma'aha bersamanya najar, bersama nadartu lillah pada lafaz lillah. Jadi ungkapan ini misalkan, ini bisa artinya sah ya. Saya bernadar seperti ini, artinya saya bernadar sholat duha besok 6 rakaat. Nah, sekalipun tidak menyebutkan karena Allah yang menyertai kalimat itu, maka sudah sah. Nah, alal mu'tamad, atas kaul yang mu'tamad, alladhi yang alladhi soroha, alladhi yaitu kaul mu'tamad, soroha yang menjelaskan, bihi dengannya ma, ya dengannya alal mu'tamad ya al-Baghawi, siapa Imam al-Baghawi wa ghairuhu, dan selain Baghawi, min ittiradin ya, min ittirabin, dari perbedaan tawilin yang panjang. Jadi gini, pendapat penjelasan yang tadi disebutkan itu kaul mu'tamad ya, kaul yang dipegang atas mazhab Imam Syafi'i, jadi kaulnya mu'tamad. Siapa yang menjelaskan? Yaitu Imam Baghawi dan selainnya, yang memang minit tirobin tawilin, artinya dari perbedaan yang panjang, artinya ya terjadi perdebatan yang panjang sebelumnya. Au bilafdin mu'allakin, atau najal terjadi juga atau sah dengan lafat yang mu'allak, lafat yang digantungkan. Nah, bilafdin mu'allakin, lafat yang digantungkan. Ya, seperti apa contohnya? Wa yusamma, dan dinamakan apa nadar mu'allak, nadra mujazatin ya, akan nadar mujazah. Jadi nadar mu'allak sama juga atau dinamakan juga nadar mujazah. Nah, wahwa, adapun nadar mujazah, apa itu? Ayal tasima, ialah menyanggupinya siapa siman kurbatan akan suatu ibadah, fi muqabalatima, di dalam balasannya perkara, yurgobu, yang disenangi atau yang senang siapa siman, fi husulihi, di dalam tercapainya di dalam tercapainya suatu perkara yang diinginkan. Dari apa contohnya? Min hudusi nikmatin, dari datangnya suatu nikmat, awin difa'i nikmatin, atau terhindar dari bencana, seperti itu. Seperti apa contohnya? Ka'in syafani Allahu, seperti contohnya jika Allah menyembuhkan aku, seperti itu. Ausallamani Allah ya, ausallamani Allah, atau jika menyelamatkan kepadaku Allah, siapa Allah. Jadi contohnya kalau Allah menyembuhkan aku atau kalau Allah menyelamatkan aku, fa'alayya ya. Nah, fa'alayya atau la'af'alanna kaza ya. Nah, la'af'alanna kaza, pakai nun taukid ya, nun taukid. La'af'alanna kaza ya, pakai nun taukid dan lam taukid, la'af'alanna kaza, maka sungguh aku akan mengerjakan sesuatu atau mengerjakan ini. Nah, alzamtu, maksudnya adalah mewajibkan siapa saya nafsi pada diriku, awajibatun, atau ialah wajib, awajibun, atau ialah wajib, alayya, atasku, kada, adapun seperti ini. Jadi bahasa gampangnya ya, jika Allah menyembuhkan aku atau menyelamatkan aku, maka wajib bagiku seperti ini. Artinya wajib aku melakukan membayar sedekah ya,
sebanyak 500.000 misalkan, atau jika Allah menyelamatkan aku akan bersedekah 500.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya ia mewajibkan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ya ini contohnya ya, contoh lafadznya. Ini adalah najar mujazah ya, atau dinamakan juga najar muallaka. Jadi menggantungkan, jika Allah menyembuhkan aku ya, jika Allah menyelamatkan aku, seperti itu. Jadi najar mujazah ya, ada ketergantungan. Artinya digantungkan dengan suatu yang sifatnya itu datangnya suatu nikmat. Jika aku lulus ujian kan itu nikmat. Maka dia berkata, aku akan sedekah 500.000 misalkan. Atau jika aku terhindar dari bencana, ya awin difa'i nikmatin, itu artinya terhindar dari bencana. Jika aku selamat atau jika Allah menyelamatkan aku akan bersedekah 500.000. Nah ini berlaku dan sah najarnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian bila niyah, kita lanjut pertemuan yang akan datang biar tidak wa kharaja bila niyah, dan terkecuali dengan lafaz niat, seperti itu. Kita lanjut ya nanti. Mudah-mudahan istiqomah sampai hatam, didoakan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan meridai kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.